Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Al-Fatihah bi niyatil futu wal mulu wal usul salahin qalbil jasad wa tabatan yasuila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zadi wa zaniyati wa ala matin wa hadratin jami'al muslimin malaikatil muqarrabin wal mu'minin amin wa la salihin wa walidina masyaykhina wa muslimin kullina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin sallallahu alaihi wa sallam syahid sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah min al-anbiya alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam أعوذ بالله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا من مكن الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم ابتعنا يا فتح قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والعبادة والاستفادة والحسنة مسكين كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة التقصير ابتغاء وجه الله وقربه وصحبه نويت اعتكاف. Hadiratun muqaddaman yang saya hormati para jamaah hadirin sekalian, berkhusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah atau DKM Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Sama-sama kita hormati keluarga besar Pak Masjid Nurul Hikmah Bapak Ahmad beserta keluarga yang lainnya. Para jamaah sekalian, para pendengar di mana saja berada, kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasa'i Diniyah wal Wasiyal Imaniyah sampai pada pembahasan hak-hak anak terhadap kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'amri dhalin amin. Qala summa innahu yanbaghi wa yustahabbu lil walidaini ay yu'inu awladahum ala birrihim bil musamahati. Kemudian setelah kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka kewajiban orang tua untuk membantu anak supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sepantasnya, seharusnya dan disunahkan bagi kedua orang tua untuk membantu anak-anak mereka untuk bisa berbuat atau berbakti kepada mereka dengan cara banyaknya toleransi, artinya tidak terlalu keras, wa tarkil mudayaqati, dan juga tidak terlalu sempit, tidak terlalu ketat, fi talabil qiyam bil huquqi, untuk anak bisa melaksanakan hak-hak seorang ayah dan seorang ibu, wa mujanabatil istiqsa'i fi dzalika siyama fi hadhil azminati allati qalla fiha albirru wal barru, apalagi pada zaman sekarang, zamannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kurang lebih sekitar 150 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu, pokoknya di atas 100 tahun yang lalu. Jadi di atas 100 tahun yang lalu itu Habib Abdullah bin Al-Haddad udah bilang, apalagi zaman sekarang, sedikit bakti kepada kedua orang tua dan juga sedikit anak yang berbakti, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi zaman sekarang, zamannya beliau aja sedikit, apalagi zaman sekarang.
Zaman itu dari dulu sampai sekarang sama aja, tapi kualitas orangnya semakin zaman semakin menurun sampai pada hari kiamat. Wa fashabiha al-uquq wa kasura al-aqum, dan banyak terjadi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, dan banyak anak-anak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Idza fa'ala dzalika wa samaha auladahu sallamahum wa khannasahum min ismil uquqi wa mimma yatarattabu alaihi min uqubatid dunya wal akhirah. Kalau orang tua bisa melaksanakan, membantu anak untuk bisa berbuat berbakti pada kedua orang tuanya dengan lemah lembut, toleransi, tidak terlalu ketat, maka orang tua akan bisa menyelamatkan mereka dari dosa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, yang perbuatan tadi bisa menimbulkan hukuman dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa hasala lahu min sawabillahi wa karimi jazaihi ma huwa afdalu wa akmalu. Dan dengan orang tua membantu anak untuk bisa berbakti kepada orang tua, maka akan hasil pahala dari Allah, juga hasil balasan dari Allah, dan sesuatu pahala dan balasan itu adalah lebih utama dan lebih sempurna. Wa khairun wa abqa min birril auladi. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua. Jadi doa Nabi kepada orang tua yang mau membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tua tersebut, a'ana waladahu ala birrihi, yang membantu kepada anak-anak mereka untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi poin yang pertama yang bisa kita ambil, kita sebagai orang tua kudu dan mesti membantu anak-anak kita supaya bisa berbuat baik kepada kita dan berbakti kepada kita. Kemudian ada peringatan. Habib Abdullah bin Al-Haddad memperingatkan kita, wal yahzar al-walidani kullal hazri minad du'ai ala walidihima al-aq. Hati-hati, waspada, hindari dengan kehati-hatian yang sangat. Dari apa? Dari mendoakan anak-anak, yaitu mendoakan durhaka. Bahasa kita nyumpain, dasar anak durhaka, dasar anak gak tahu adab, dasar anak bandel. Fa inna dzalika yaziduhu dhararan wa fasadan wa uquqan. Karena bahwasanya mendoakan atau ngatain anak seperti itu bukannya merubah daripada sifat-sifat anak, bahkan menambah bahaya, kerusakan dan kedurhakaan pada diri mereka. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min ad-darari 'alal walidina fid dunya. Dan sebagian dampak yang buruk tadi akan timbul kembali kepada kedua orang tuanya di dunia, gara-gara sering ngatain anak, gara-gara sering nyumpain anak, itu bisa kembali kepada kedua orang tua dampak buruknya. Kenapa? Wa du'aul walidi mustajabun, doa orang tua itu mustajab. Termasuk Al-Habib Umar bin Hafiz, dulu ibunya selalu mendoakan beliau. Jadi kalau beliau melakukan perbuatan salah, juga anak-anak, maka
bukannya disumpahin, bukannya dikatain apa ya, tapi didoain. Dasar anak soleh, dasar anak berbakti kepada orang tua, dasar kamu anak yang sangat baik. Jadi ketika marah, kalau bisa kita ganti kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang baik, karena itu termasuk doa. Ini sudah sama-sama kita ketahui dari orang-orang dulu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga orang dulu, sehingga dampak buruknya itu kalau suka ngatain, nyumpain anak, balik kepada kedua orang tua. Fayan bagilahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaihi. Karena itu hendaklah orang tua mendoakan anaknya dan tidak mendoakan keburukan atasnya. Faqad yuslihuhullahu bi barakati du'aihi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak tersebut dengan keberkahan daripada doa orang tuanya. Seperti ada seorang ulama besar dan ilmunya luar biasa. Boleh dikatakan bahrul ilmi, lautan ilmu. Punya anak laki-laki. Ulama tadi dalam hatinya ini dia punya rencana yang besar. Pokoknya saya ingin menjadikan anak saya jadi anak yang soleh, jadi seorang ulama, mengandalkan ilmu, mengandalkan kepintarannya. Ketika anaknya sudah beranjak dewasa, nggak mau anaknya. Diajak ngaji nggak mau, diajak menuntut ilmu nggak mau, padahal ulama besar. Terus sampai pada akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Dan saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan anak saya ini mau untuk belajar, mau untuk menuntut ilmu, sehingga dia menjadi ulama, menjadi anak yang saleh. Besoknya langsung, Pak, mau ngaji Pak. Jadi ketika kita menyerahkan anak kita kepada Allah, kita tidak mampu untuk mendidik anak kita, kita tidak mampu untuk ngajarin anak kita, memberikan petunjuk pada anak kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mendidik anak kita. Karena itu jangan sampai kita merasa dengan ilmu kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita bisa mendidik anak kita. Enggak. Selain kita usaha untuk itu, mendidik anak kita, dan kita serahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaudu barran fayantafi al-walidu bi birrihi wa taqarra ainuhu bihi. Sehingga anak itu kembali menjadi anak yang berbakti. Maka orang tua akan mendapatkan manfaat, dan orang tua akan senang melihat anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa yafuza al-waladu bisawabil birri. Dan orang tua akan memperoleh kegembiraan dan kesenangan, anak pun akan mendapatkan pahala bakti kepada kedua orang tua. Wa yaslama min ismil uquqi. Dan selamat dari dosa-dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu al-muwaffaq wal mu'in. Dan bermula Allah yang memberi taufik dan pertolongan kepada kita semuanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin. Jadi poin yang kedua adalah seorang ayah, seorang ibu, orang tua harus sering-sering mendoakan kebaikan kepada anaknya. Jangan sampai sering nyumpahin, sering ngatain, karena itu menambah bukannya kebaikan, malah menambah
bahaya, kerusakan, menambah daripada durhakaan. Dengan kita sering mendoakan anak kita, sering nyumpahin yang baik-baik, maka itu akan membantu si anak sehingga anak bisa berbakti kepada kita. Dan jangan lupa kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Karena anak itu akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang dengan 3 hal. Yang pertama tentunya adalah pendidikan kedua orang tuanya. Madrasatul ula, apalagi ibu yang paling utama. Kalau bapak mah ya udah sibuk di luar, sibuk nyari rezeki, dan sibuk juga untuk bayar ini bayar itu, sibuk juga untuk memenuhi kebutuhan rumah. Nah, ibu madrasatul ula, karena ibu itu madrasah bagi anak yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya pendidikan anak, sekolahnya atau pondok pesantrennya. Ini itu akan mempengaruhi daripada si anak, mempengaruhi daripada anak di masa yang akan datang, mempengaruhi sifat dan perilaku adab si anak melalui pendidikan sekolah atau pendidikan pesantren. Yang ketiga tentunya adalah pendidikan lingkungannya. Bagaimana di lingkungannya anak-anaknya ngomongnya sembarangan. Anak-anak kita yang tadinya baik ikutan ngomong sembarangan. Kalau ngomong kebun binatang dibawa, mau nggak mau karena sering bergaul, sering main, akan ke bawah juga anak kita ngomong seperti itu. Yang keempat adalah riyadhah dari orang tua. Biasanya riyadhah dari orang tua bisa mempuasai anak, bisa juga. Misalkan anaknya hari apa, lahir hari apa, dipuasai nama ibunya atau nama bapaknya untuk anaknya. Atau habis sholat dibacain Fatihah satu-satu. Untuk Fulan bin Fulan Al-Fatihah, Fulan bin Fulan Al-Fatihah, Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Yang kelima, dari orang tua, apapun yang dilakukan orang tua itu akan koneksi kepada anak. Ketika orang tuanya baik, orang tuanya soleh dan solehah, maka nyambung ke jiwa anak, seperti ada koneksi. Sebaliknya orang tuanya jahat, orang tuanya jauh dari agama, jauh dari sholat, jauh juga dari pengajian, ya itu juga akan koneksi kepada anak-anaknya. Karena itu 5 hal ini benar-benar bisa kita jaga. Karena anak ini bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Fitnahnya yang pertama, si anak bisa narik orang tua ke dalam api neraka. Ketika orang tuanya hanya memikirkan diri sendiri, ibadah rajin hanya mikirin diri sendiri, berbuat baik hanya mikirin diri sendiri, tapi anak gak dipeduliin sama dia. Nanti di akhirat anak akan memberi kesaksian kepada Allah, ya Allah, saya di dunia gak pernah diajarin adab, gak pernah dianterin ke pengajian, gak pernah dimasukin ke pengajian, gak pernah diajarin ngaji, gak pernah diajarin ibadah, gak peduli orang tua saya dengan pendidikan agama. Yang tadinya orang tuanya ahli jannah, ditarik sama anaknya, masuk sama anaknya bareng-bareng ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian summa inna lil auladi 'alal walidi huquqan. Anak kepada orang tua memiliki hak-hak. Wa dzalika fil qiyami bi kifayatihim. Di antaranya orang tua yaitu mesti memenuhi kebutuhan mereka.
Madamu mutajin ila dzalik, selama mereka butuh dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, mungkin pakaiannya, makanannya, perkakasnya untuk sekolah dan lain sebagainya. Bukan hanya itu kebutuhannya, fi ta'dibihim, mendidik mereka, wa husni tarbiyatihim, membina mereka dengan baik, wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudah, berikan petunjuk pada mereka kepada akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang baik, sifatil hasanati wal khisalil jamilah, dan perangai yang mulia, wa hifdzihim wa siyanatihim minal ardadi dzalika, menjaga mereka, kemudian melindungi mereka dari kebalikan hal-hal atau sifat-sifat yang berlawanan dari sifat-sifat yang tersebut. Jadi selain orang tua memenuhi kebutuhan jasmani anak, orang tua juga mesti memberikan kebutuhan rohani anak. Di antaranya tadi mendidik anak, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian juga membina mereka, membimbing mereka, menunjukkan mereka kepada sifat-sifat yang terpuji, berikan contoh-contoh kepada mereka, mungkin bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan dari keseharian, dari mulai adab-adab yang paling dasar, adab-adab makan, adab-adab minum, adab-adab masuk dan keluar rumah. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyahtara lahum ummahatul mubarakatuh minal munabatil hasanatus sholihah, dan memilih bagi mereka ibu-ibu yang baik, yang diberkahi, karena sesuatu atau keturunan yang baik, yang soleh dan soleha itu berasal dari ibu yang baik dan juga ibu yang soleha. Berarti kalau bisa memperbanyak ibu boleh juga ya di sini. Memperbanyak ibu supaya memperbanyak anak yang soleh dan soleha. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhayyaru linutawfikum al-akfa'a fa innal irqa dasasun. Pilihlah, takhayyar, pilihlah oleh kalian pasangan yang sepadan untuk benih keturunan kalian, untuk nutfah, mutafikum, nutfah kalian, karena sesungguhnya sifat keturunan manusia itu dasasun, dapat menurun, walaupun enggak semuanya, tapi pada umumnya itu keturunan itu adalah sifatnya bisa menurun. Sebagaimana dikatakan pepatah itu, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali di sampingnya ada kali atau sungai, jauh tuh buahnya. Wa alaihi aydan an yusawwiya bainahum fil atiyah wa la yuqaddama ahadan minhum ala ahadin bi mujarradi mailat tabai wa tibai hawa nafsi. Dan juga wajib bagi orang tua untuk berlaku adil di antara anak-anak dalam pemberian, mungkin uang jajan, tidak mengutamakan salah seorang dari mereka hanya karena kecenderungan pribadi dan mengikuti hawa nafsu. Jadi untuk anak, orang tua mesti adil. Adil di sini bukan semuanya disamakan, karena anak-anak memiliki tingkatan yang berbeda. Anak yang pertama mungkin SMA, anak yang kedua SMP, anak yang ketiga SD,
karena ingin dia berbuat adil, semuanya jajannya diratain, goceng atau ceban 10.000. Nah, itu bukannya adil tapi dolim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang sesuaikan berarti kan. Anak SMA berarti jajannya berapa anak SMA sekarang? 30 kali ya. Kuliah jajannya berapa berarti? 50 kuliah sehari. Sebulan dah 1 juta berapa tuh? Kuliah 50 berarti SMA 30, SMP 20, SD 10.000. Nah itu emangnya adil, bukan menyamakan semuanya. Wa ahammu ma yatawajjahu 'alal walidi bi haqqi auladihi tahsinul adabi wa tarbiyati. Dan yang paling penting dari kebutuhan-kebutuhan anak itu orang tua, artinya mesti memenuhi kebutuhan anak dalam hal adab dan pendidikan. Ini yang paling penting. Walaupun yang lainnya penting, tapi ini yang didahulukan, adab dan pendidikan anak. Liyaqa'a nashwa'uhum ala mahabbatil khairi wa ma'rifatil haqq wa ta'dhimi umuruddin, sehingga anak dengan adab dan pendidikan agama mereka bisa mengerti dan tahu tentang hak-hak orang tua, juga termasuk hubungan dia kepada Tuhannya, kepada Allah, hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah. Dia juga tahu tentang agungnya urusan-urusan agama. Dia tahu tentang sholat, dia tahu tentang puasa, zakat fitrah, haji dan umrah. Karena itu tahapan-tahapan anak itu mulai dari bikinnya aja kita mesti ada usaha untuk menjadikan itu anak yang soleh atau yang solehah. Dari mulai bikinnya kita mesti ingat ketika mengeluarkan, mohon maaf, nutfah harus ada doanya. Allahumma ja'al nutfatan thayyibatan. Kemudian setelah itu, setelah ada anak atau hasil anak di dalam perut ibunya, sering dibacakan Al-Quran, sering diberikan wangian. Setelah lahir kemudian diazankan ke telinga kanan, diazankan telinga kiri. 7 hari kalau ada uang orang tuanya, 14 hari atau 21 hari diakikahkan, terus diiringi atau dikawal dengan agama. Setelah diakikahkan diberikan nama yang baik. Kemudian masuk umur 2 tahun mulai disapi. Masuk umur 5 tahun sudah kita kasih tahu waktu-waktu sholat. Ketika dengar azan, adek, nih waktu zuhur. Masuk waktu asar, adek, nih waktu asar. Usia 7 tahun mulai diajarin tentang sholat, bacaan-bacaannya. Dari mulai takbir, dari mulai niat sampai salam, udah paham semuanya. Berikut dengan doa-doanya. Nah 10 tahun udah matang, artinya udah punya dia ilmu untuk menjalani ibadah, ritual ibadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk usia balik, masuk usia dewasa, kita panggil dah. Kamu sekarang udah dewasa, kamu sudah mukallaf, kamu sudah menanggung dosa sendiri, kamu juga sudah menanggung pahala. Karena itu baca syahadat di depan ayah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Harapan kita mohon kepada Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.